Banjir yang berulang kali melanda Kalimantan Selatan, khususnya kota Banjarmasin, dinilai bukan hanya soal masalah teknis, tetapi juga telah menyentuh dimensi sosial dan moral kehidupan warga. Untuk mencari solusi, Forum Urun Rembuk digelar di Masjid Al-Furqon Banjarmasin pada Kamis 15 Januari 2026. Masalah banjir juga lihat di sosial, ini adalah penambang PT-nya ini. Apa kegiatan actionnya yang harus kita lakukan? Yang kita tunggu adalah harusnya stop olah tuyuk dulu kalau penambang itu. Itu sikap jelas tegas. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin turut hadir dalam diskusi. Pihaknya menegaskan ada dua ancaman serius yang dihadapi kota seribu sungai, pendangkalan dan penyempitan alur sungai, serta menumpuknya sampah yang mencemari lingkungan. Bahwa banjir di Banjar ini kadang hanya kita membahasnya Banjarmasin saja, tapi harus membahas lebih luas lagi. Dan itu memang faktanya seperti itu. Dari beberapa kali pembahasan, pertemuan dengan lembaga terkait, stakeholder, itu sering kita sampaikan. Kami sampaikan bahwa sebenarnya apabila kita hendak berpadah-padah bahwa Banjarmasin itu sebetulnya korban yang menikmati itu yang tumbuhan di hulu, karena ini posisinya kan secara ini pasti tinggi dan kita rendah. Kemudian apapun yang dilakukan di hulu dampaknya pasti di Banjar. Nah, makanya ketika misalkan kenapa sungai besar, sungai Matapura taruhlah, sungai Matapura itu kewenangannya tidak Banjarmasin, tapi masuk kewenangan Balai Wilayah Sungai, jadi tidak Banjarmasin. Nah, lalu anak belum sampaikan di sini bahwa kemarin kami ada rapat. Ini mungkin ada hal yang menggembirakan, ada hal secercah harapan. Rapat dengan staf khusus, staf kepresidenan, dan mereka membawa orang Balai Wilayah Sungai. Balai Wilayah Sungai yang subkegiatannya itu mengenai pembangunan bendungan. Jadi mereka itu sudah membangun bendungan untuk jalur Riam Kiwa namanya. Secara teknis mungkin kada bagus nyampaikan Riam Kiwa. Jadi Riam Kiwa itu nanti rencananya itu ada 5 pintu. Dibangunnya itu di daerah Dadap, Tanah Bumbu, Banjar, Pramasan, daerah Pramasan, ya Ramasan, Emil, Siliat itu dibangun dan diperkirakan nanti selesai, karena ini sudah berkontrak tapi kan pasti itu tahun 2029. Hadir pula Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Sebagai langkah nyata, pihaknya mengungkap akan menormalisasi sungai Pemurus hingga Sungai Guring, membersihkan sedimentasi, dan memperlancar aliran air guna mengurangi resiko banjir. Kita berdasarkan RT/RW, Pak, kita juga membutuhkan juga kolam-kolam retensi, kolam-kolam menampung sementara banjir, Pak. Mungkin mengganti istilahnya seluruh lahan kita ini sebenarnya kan dataran banjir. Nah, jadi memang harus ada kolam-kolam retensi. Itu sekitar 29 buah, Pak, direncanakan di titik-titik di dalam RT/RW itu. Kita ini terpengaruh limpasan air dari hulu, terpengaruh juga dengan pasang surut, terpengaruh juga dengan limpasan buangan kita sendiri kayak gitu, Mas. Sehingga kalau itu bergabung ya jadi salam gitu. Insya Allah tahun 2026 ini akan melakukan normalisasi Sungai Pemurus, Pak. Sungai Pemurus sampai ke Sungai Guring sampai ke Muara Kapuran, Pak. Jadi memang satu section itu yang akan kami tangani, termasuk dengan mungkin sudetannya. Nah, ini memang bukan perkara yang mudah dengan kondisi bangunan-bangunan kita yang sudah menjorok ke sungai. Yang sudah kami data misalnya seperti di Ahmad Yani, yang mungkin di 2021 juga sudah dilakukan pendataan. Ini akan kami tindak lanjuti kembali untuk istilahnya meminta kesadaran pemilik bangunan, Pak, untuk membongkar kalau memang ada jembatan mereka yang masih menutup sungai. Sehingga setelah dari pemberitahuan dalam 30 hari nanti kalau tidak ada igul-igul
merupakan SP1, SP2 sampai SP3 dan pembongkaran dilaksanakan oleh Satpol PP. Semoga mungkin program yang kegiatan rencana yang untuk penataan kembali sungai-sungai kita maupun drainase ini mendapat dukungan dari pian-pian semua untuk bisa membantu bersama kita bergandengan tangan juga berkolaborasi untuk bisa mensosialisasikan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.